proses. Datengin lagi. Nggak tahu sampai kapan. Tanyain lagi. Terus habis itu kalau sampean nggak dapet, carilah BP2MI di kabupatennya sampean. Jadi biar dibantu. Selama syarat sampean kan udah komplit toh? Iya. Berarti sampean minta tanggal 10 berangkat. Iya. Iya. Tanggal 10 berangkat dari rumah apa tanggal 10 sudah di PT? Katanya di Jakarta kan? Iya, di Bekasi. Ya tanggal 10 berangkat dari rumah. Ya wes di PT ya, nanti tak kasih alamatnya. Iya ya. Nah, soalnya visanya udah turun. Nah, turun kesuwen nanti expire sampean mumet lagi. Itu berarti nunggu di PT apa nggak langsung berangkat? Duh. Ya 2-3 hari kan mesti diposisikan toh Mbak. Kan juga beli tiket dan semuanya. Tapi kalau kita beliin tiket kemudian posisi sampean masih di rumah, nanti alasannya A, B, C, D kan mumet dasi saya. Bisa nggak? Iya, oke. Sampean di PT terus kita schedule tiket. Sampean kan sudah di PT jadi tinggal berangkat. Di PT itu nggak lama, 2-3 hari. Halo? Oke. Iya. BPJS-nya dikejar ya. Duit loh itu Mbak. Iya. Sampean udah tak kasih caranya loh. Iya, Rohman kata pihak BPJS-nya katanya nunggu kabar dari dia. Ya udah aku tungguin. Ya sampean tungguin sampai bulan depan ya ndak ada kabar, sampean yang harus ngejar. Halo? Iya. Tapi sampean sudah ada berkasnya yang dikasih sama mereka. Waktu nyodorin semua. Daftar online. Terus ada buktinya approve, diterima gitu loh. Ada kertas apa enggak gitu? Udah diterima, katanya tinggal wawancara dari pihak sana aja katanya. Ya udah sampean screenshot ya. Yang sudah Iya. sudah tanda terimanya dari BPJS itu sampean screenshot, sampean kirim ke saya. Iya. Nanti coba dari BP2MI bisa bantu apa enggak gitu loh. Loh. Iya. Sampai dibantuin mau dapat duit aja kita masih mau bantuin loh. Hah? Iya. Ya. Sampai tanggal 10 ya, berangkat ya. Oke. Ya. Iya. Wes nanti mudah-mudahan perjalanan lancar. Saya tanggal 14 soalnya berangkat. Jadi, Amin. Berangkat ke mana, Mas? Ke Hong Kong. Saya kan pulang Indonesia ini. Oh. Ya siapa tahu nanti berangkat sama saya. Iya, nggak ada temennya. Nggak usah bingung nggak ada temennya ya. Oke? Iya, oke. Ya wes gitu aja ya. Di foto ya yang dari BPJS ke saya screenshotannya. Iya, oke. Ya wes. Oke. Ya, makasih. Bye. Oke guys, di interminute kita arahkan untuk dapat BPJS karena di interminute kan bisa kalau syaratnya komplit dapat dari BPJS, kalau tidak lamban tidak segera ditangani dan semuanya kita laporkan juga ke BP2MI. Jadi biar instansi dengan instansi walaupun kalau dibilang itu tidak ada hubungannya, maksudnya bukan tidak ada hubungan karena kalau BPJS lelet dan lambat dalam menangani apa yang sudah kita berikan dan bukti-bukti juga syarat-syaratnya juga komplit sudah kita berikan, maka kita harus paling tidak memfollow up tiap hari karena di dalam BPJS peraturannya kalau di interminate itu bisa dapat uang pergantian apa ya, saya nggak terlalu mikirin tapi saya lebih ke arah teknis ya, bagaimana teknisnya, dasar-dasarnya. Jadi ada tiket, ada surat interminate, kemudian pulang, harga tiketnya juga tercantum, terus habis itu boardingnya juga ada. Jadi jangan sampai kita bayar BPJS tapi kita nggak tahu sebenarnya ada uang-uang yang bisa kita dapetin dari BPJS, terus kita nggak tahu ada aturannya. Ya terlepas saya mohon koreksi dan evaluasi bagi teman-teman yang sudah mereimburse, namanya mereimburse ya, direimburse. Jadi biaya interminate atau ketika kalian di interminate dan kalian sudah membayar BPJS itu bagaimana
boleh. Yang punya pengalaman pun boleh komen. Kalau ada yang mau cerita pun monggo. Jadi kita kasih tahu buat teman-teman kita yang prosesnya dari Hong Kong terminate supaya juga mendapatkan hak-haknya yang dari BPJS. Nah begitu loh teman-teman. Jadi saya itu kadang-kadang ya tidak bisa memberikan informasi yang valid atau informasi yang bukan nggak valid ya, informasi yang nggak pas, tapi saya ingin informasi itu disampaikan kepada orang yang sudah menjalankan, orang yang sudah melakukan, orang yang sudah mengalami. Karena kalau orang yang sudah mengalami itu nggak bisa dibantah. Ya cara-cara bagaimana ketika dia bisa mendapatkan reimburse-nya itu yang harus kita share, harus kita informasikan kepada teman-teman, kepada semuanya. Jadi ketika mendapatkan pengalaman yang sama, maka teman-teman itu sudah tahu bagaimana jalannya, bagaimana alurnya, bagaimana untuk mendapatkannya. Bahkan kalau bisa sebelum teman-teman menghadapi sebuah persoalan ataupun permasalahan, dengan nonton konten itu kalian sudah bisa memprediksi kalian harus bagaimana dan seperti apa. Itu yang paling penting. Jadi jangan bercerita itu sesuatu yang belum terjadi, yang sudah terjadi. Kalau sesuatu yang sudah kita terjadi kemudian kita diskusikan, itu solusinya lebih sedikit. Karena sudah terjadi. Tapi kalau belum terjadi dan kita bahas, kita diskusikan, itu namanya persiapan. Nah, makanya kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu paribahasan. Jadi itu peribahasa itu mengatakan seperti itu, sedia payung sebelum hujan. Kalau bisa sedia payung, sedia mantel, sedia tenda. Jadi nggak sampai basah kuyup. Karena kalau sudah basah kuyup kan udah badannya teles kabeh. Tapi kalau payung, mantel itu setidaknya hanya sebagian-sebagian yang basah yang sedikit. Ya kan? Jadi tidak semuanya yang basah, ya. Makanya buat teman-teman semuanya, kembali lagi adanya konten ini, adanya saya membuat persoalan-persoalan masalah ini itu sebenarnya saya itu ingin membahas masalahnya teman-teman, bukan manusianya tapi masalahnya, dan bagaimana masalah itu bisa kita pecahkan sebelum kita hadapi, sebelum kita ambil, sebelum kita lewati. Karena hari-hari ini kalau teman-teman disuruh mikir itu wis mumet dase, mikir majikan, penggawean, gurung kebutuhane nang omah, gurung sembarang kalir, dipikir kabeh sama sampean. Makane tak ewangi mikir, lho, kurang gawean apa aku dadi menungso melok ngewangi mikir masalah sampean. Tapi ya begitulah. Jadi sharing is caring. Ya, sharing is happiness. Jadi buat teman-teman semuanya tetap semangat. Ya, jangan sampai kalian itu sudah tidak bisa komitmen dengan keputusan kalian sendiri. Sekali lagi. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya yang sulit di dunia ini, yang membuat kita itu tidak berjalan lebih baik, itu kita menjaga komitmen dan konsisten. Ini dalam semua hal. Karena komitmen dan konsisten itu butuh kekuatan. Komitmen dan konsisten itu butuh tanggung jawab, butuh pengetahuan, ya kan? Nggak bayar utang kabur, ya kan? Nggak bayar utang tinggal ngalih, mari utang tinggal ngilang, ya kan? Ini hari-hari ini tuh banyak manusia-manusia yang nggak bisa konsisten dan komitmen. Kok jangankan sampean semuanya, saya juga kadang-kadang kalau bisa sehari upload konten 10, kadang juga ndelewer. Nah itu loh hal-hal yang sederhana. Tapi ketidakkonsistenan kita, ketidakkomitmennya kita itu apakah merugikan orang lain? Itu yang harus dipikirin. Jadi menjadi manusia yang berkonsisten dan berkomitmen itu tidak gampang. Dan saya pun juga masih tetap belajar dan masih berjuang. Ngapain mbak sampean bungkuk-bungkuk? Kayak omahe Kanjeng Sultan ae nang kene. Melaku sampai dodok-dodok. Oh, di karo kamera. Ini ada mbak 3, yang satu visanya ongoing proses, yang 2 masih berjalan. Mumpung ada kesempatan belajar di sini bareng-bareng walaupun ditinggali lunga lho, coba gak mau umet iso purek, mereka ya purek, aku sinau rene ora diajari. Nah, kadang-kadang ya itu bagian dari ketidakkomitmenan saya. Ya mohon dimaafkan. Jadi seperti itu ya buat teman-teman semuanya. Sekali lagi tetap
semangat dan tetap belajar dan berjuang. Hanya mengeluh aja tidak memberikan solusi. Ya, tapi carilah cara untuk menyelesaikan solusi. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.